Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi kesempatan hari ini kita berada lagi di tanaman cabai kita ya. Ini tanaman cabai rawit Ori 212. Ini sekarang usianya 191 hari setelah pindah tanam, dan di bagian sana itu tanaman cabai keriting saya sekarang usianya 171. Jadi sana ya, cuma di sana agak terik, masih terik ya. Padahal ini sudah sore ya. Alhamdulillah ini ya. Untuk tanaman cabai rawit saya ya, seperti ini kondisinya. Ini masih panen-panen raya ya, masih banyak buahnya seperti ini, dan bunganya juga masih bermunculan ya. Tapi sudah ada daun-daunnya yang kuning-kuning ya, seperti ini. Ini Tapi walaupun sudah ada yang kuning-kuning daunnya seperti ini, tapi buahnya masih lebat ya. Terus bermunculan seperti ini, bunganya juga masih bermunculan. Mudah-mudahan masih bagus ke depannya. Dan di kesempatan hari ini ya, di usia ini kita akan melakukan proses penyemprotan yang ke-30 kalinya pada tanaman cabai kita ya, bersamaan cabai rawit ataupun di bagian sana cabai keriting itu bersamaan kita semprot ya. Sebelum saya melakukan penyemprotan, saya sedikit akan berbagi pengalaman, berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua. Sebenarnya ini kemarin sudah lama sih ditanyakan mengenai hama kutu kebul. Bagaimana cara mengatasi, bahan aktif apa yang bisa ataupun yang recommended untuk mengatasi hama kutu kebul. Jadi biasanya itu hama kutu kebul ya. Hama kutu kebul itu bisa dikatakan hama kutu daun ataupun hama kutu-kutuan, bisa juga digolongkan sebagai kayak semacam kupu-kupu, karena kan biasanya itu hama kutu kebul itu dia bersembunyi ataupun bertengger ya, bertengger di balik daun tanaman cabai kita. Biasanya itu ada yang kecil-kecil ya, ada yang kecil-kecil putih. Kalau misalkan anggap contoh ya, ini tanaman cabai kita banyak kutu kebulnya. Kalau kita seperti ini, dia itu akan berterbangan kayak begitu ya, itu ada itu yang tadi berterbangan itu putih kecil, itulah kutu kebul. Biasanya itu ada di balik-balik daun ya. Kalau misalkan tanaman cabai kita banyak kutu kebulnya, kita kayak gini, itu dia akan terbang, ataupun kita goyangkan ya, kita goyangkan begini, itu dia akan terbang kalau banyak kutu kebulnya. Dan itu untuk hama kutu kebul itu ya, itu adalah salah satu hama pembawa vektor virus Gemini. Jadi misalkan ya, anggap contoh, ada tanaman cabai kita di bagian situ yang terkena virus Gemini. Terus banyak kutu kebul yang kita tidak basmi. Kutu kebul itu bisa membawa virus dari tanaman yang di situ yang terkena ke tanaman yang di sini, di bagian sini yang terkena. Ataupun misalkan di kebun tetangga kita ya, misalkan di sebelah kebun kita, misalkan ada di sini tanaman cabai tetangga yang terkena virus Gemini. Terus ada kutu kebul yang hinggap di tanaman cabai tetangga yang terkena virus Gemini, terus berpindah ke tanaman kita yang masih sehat. Tanaman kita yang masih sehat itu juga bisa terjangkit oleh hama kutu kebul. Dan itu misalkan juga ada tanaman terong. Tanaman terong itu lumayan apa ya, yang tanaman terong kan termasuk salah satu tanaman inang virus Gemini ya. Jadi asal atau sumber virus Gemini itu bisa berasal dari tanaman terong. Apalagi misalkan tanaman terong tetangga yang sudah tua yang terkena virus Gemini, kutu kebul itu bisa membawa dari tanaman terong tetangga ke tanaman cabai kita. Makanya salah satu tips untuk mengatasi ataupun untuk mencegah agar tanaman kita tidak gampang terkena virus Gemini, pertama jangan menanam cabai berdekatan dengan tanaman tua, cabai tua ataupun tanaman terong tua yang sakit-sakitan yang sudah terkena virus Gemini. Itu jangan menanam cabai berdekatan dengan tanaman itu, karena tanaman kita nantinya gampang juga terkena virus Gemini yang bisa disebabkan oleh penyebarannya yang bisa dibawa oleh oleh hama kutu kebul. Makanya salah satu cara mengatasi virus Gemini, mencegah dari awal ya, basmi hama kutu kebulnya sebagai hama pembawa vektor virus Gemini. Itu ya. Makanya itu kita penting harus melakukan pengendalian pengendalian hama kutu kebul dari awal, agar tanaman cabai kita bebas dari serangan hama kutu kebul yang bisa menyebabkan ataupun membawa virus Gemini. Kurang lebih seperti itu. Apalagi tanaman cabai ori ya, tanaman cabai ori 212 yang lumayan banyak orang menanam cabai itu, rata-rata kan katanya salah satu kekurangan cabai ori 212 itu gampang kena virus Gemini. Tapi ini ya, ini walaupun tanaman cabai saya ini cabai ori kan, menurut orang itu gampang kena virus Gemini, tapi ini nanti nanti di tanaman-tanaman dewasa baru ada yang mulai kuning-kuning. Dulu itu waktu masih pertumbuhan itu ini masih bagus-bagus aja ya, seperti ini. Ini buahnya juga seperti ini ya, masih ramai. Walaupun sudah ada yang kuning-kuning ya seperti ini. Tapi ini maklum lah, karena kan sudah termasuk cabai tua ya.
Dan untuk mengatasi hama kutu kebul ya, sebagai vektor hama pembawa vektor virus Gemini, yang pertama bisa gunakan bahan aktif imidacloprid, misalkan merek dagangannya Avidor, Bestvidor, Tridor, Topdor, ataupun yang berakhiran dor, itu bahan aktifnya imidacloprid. Terus yang kedua mau yang bagus-bagus, misalkan bahan aktif imidacloprid spirotetramat, misalkan Movento, ataupun yang sejenisnya, ataupun merek-merek dagangan lain. Terus yang ketiga bisa gunakan bahan aktif fluviradifuron, misalkan Sifanto. Seperti itu. Ada beberapa 3 rekomendasi bahan aktif yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hama kutu kebul sebagai bentuk pencegahan agar tanaman kita tidak gampang terkena virus Gemini. Nah, seperti ini kebetulan saya punya ya contohnya. Ini yang pertama bahan aktif imidacloprid, misalkan merek dagangnya Avidor. Ini imidaclopridnya 25%. Dia insektisida kontak dan lambungnya dan bersifat sistemik seperti ini. Ini kalau misalkan kita gunakan dari awal juga tidak masalah ya. Misalkan Avidor, Bestvidor, ataupun Tridor, ataupun Topdor yang pastinya dia berakhiran dor, itu pasti bahan aktifnya imidacloprid. Topdor, Avidor, Bestvidor yang pastinya akhiran dor ya. Itu salah satu kunci ya, salah satu ciri-ciri bahan aktif imidacloprid berakhiran dor. Itu pasti bahan aktifnya imidacloprid. Terus tadi misalkan Movento seperti ini kemasannya. Ini bahan aktifnya imidacloprid spirotetramat. Ini bagian Movento ya. Di bagian mana ya? Ini imidacloprid spirotetramat. Ini kurang fokus ya. Itu. Ini 2 bahan aktif ya, 2 bahan aktif. Terus yang ketiga bisa gunakan Sifanto. Sifanto ini bahan aktifnya fluviradifuron. Bagian mana ya? Bahan aktifnya. Ini bahan aktifnya fluviradifuron. Ini 3 rekomendasi. Kalau misalnya mau gunakan yang murah-murah Avidor, ataupun yang mau bagus ya bisa langsung Movento di rolling dengan Sifanto, ataupun Avidor di rolling dengan Sifanto, ataupun misalkan imidacloprid Avidor di rolling dengan Movento, itu juga tidak masalah, disesuaikan aja ya. Kurang lebih lah seperti itu. Seperti yang saya gunakan ya pada penyemprotan ini. Yang pertama kita akan gunakan insektisidanya, saya menggunakan Avidor ya. Avidor. Ini sebenarnya untuk Avidor bahan aktif imidacloprid itu selain untuk hama kutu kebul, itu juga untuk hama kutu daun ya, misalkan hama trip juga bisa, tapi dia sasaran kuatnya ke hama kutu kebul. Jadi tujuan saya penggunaan ini dia sasarannya ke hama kutu kebul. Ini kita gunakan 2 sendok makan. Terus untuk pupuk daunnya kita masih menggunakan Kalinet ya, Kalinet kalium cair. Ini kita gunakan dosisnya 30 ml per tangki 15 liter. Terus fungisidanya saya menggunakan fungisida Topsin, bahan aktifnya metiltiofanat. Ini kita gunakan dosisnya 60 ml. Ini untuk berbagai macam jenis penyakit ya. Cuma Topsin ini dia lumayan tinggi dosisnya karena 60 ml. 4 ml per liter. Ini untuk bercak daun, untuk penyakit antraknosa, penyakit blast pada tanaman padi juga bisa kalau Topsin ya, bahan aktifnya metiltiofanat. Terus terakhir seperti biasa perekatnya ya. Perekat MT kita gunakan 15 ml per tangki 15 liter. Ini tinggal kita aduk dan akan kita masukkan ke dalam tangki penyepraian.